Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Rafika Mustaqim Wardah menjumpai Anda dalam program kemitraan DPRD Kota Makassar dan juga masyarakat. Di edisi hari ini 24 September 2022 dan tepat saat ini kalau yang dihasilkan di lorong wisata itu rata-rata sebagian besar itu tepatnya di lorong wisata Perak, Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dan pada sore hari ini temanya adalah dari lorong wisata Serat Akses Masyarakat. Kegiatan para sore ini juga adalah akan dirangkaikan dengan realisasi aplikasi Erota, yakni IRSS oleh kita, yang merupakan aplikasi yang digagas oleh Sekretaris DPRD Kota Makassar, Bapak Dahyang. Kemudian pada kegiatan kali ini akan menghadirkan beberapa narasumber, tentu saja dari Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Adi Rashid Ali, kemudian Kadis Ketahanan Pangan Kota Makassar, Bapak Muhammad Reza, dan juga perwakilan dari Inspektorat Kota Makassar. Dan kami mengajak Anda pemirsa untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan DPRD Kota Makassar dan juga masyarakat langsung dari lorong wisata Kota Makassar. Selamat menyaksikan. Nah, makanya di lorong wisata itu harus ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Orang datang sini ada buah tangan yang harus dibawa pulang. Kalau di lorong Perak ini berarti peraknya itu sudah bisa dibawa pulang. Dalam artian dibeli atau dipesan, bukan diminta, tetapi dibeli. Nah, itu berarti dari lorong Perak ini harus sudah bisa ada yang nampak, ada yang langsung bisa dibawa pulang oleh masyarakat. Nah, kalau kita kembali lagi, apalagi yang kita cari di sana? Kita pasti ingin sesuatu yang enak dipandang mata. Pasti kita cari makan. Tahu, di mana-mana kalau kita pergi suatu tempat, apa makanan khasnya di sini? Ya, mudah-mudahan di sini ada juga makanan khas. Ada minimal tempat bisa orang makan di sini atau sesuatu yang bisa dirasakan di tenggorokan orang yang datang di sini. Itu prinsip-prinsip utama. Kemudian yang paling pokok dari lorong wisata yang ingin Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota sampaikan kepada kita, lorong wisata itu tujuannya yang paling utama dan paling utama adalah bagaimana ada kebangkitan ekonomi di sini. Kita tahu ini lorong Perak, tetapi mungkin mohon maaf, mungkin orang-orang tertentu di luar sini yang tahu. Melalui lorong wisata ini diharapkan minimal seluruh orang Makassar tahu kalau di mana kalau mau bikin pesan Perak, ya minimal orang Makassar tahu, oh mau pesan Perak itu harus ke lorong Perak di Borong Raya masuk, ada situ tempatnya. Ini yang kita mau explore, ini yang kita mau angkat ke permukaan. Setidaknya kalau ada orang dari luar Makassar datang juga, di mana kak bisa pesan Perak, di mana kak bisa cari contoh-contoh Perak, saya mau pesan deh, saya mau bikin. Oh ke sini Ki, di Borong Raya, masuk lorong pas tikungan. Nah, itu yang ingin tujuan dari lorong wisata adalah kebangkitan ekonomi. Kemarin 2 tahun, hampir seluruh dunia mengalami penurunan pendapatan atau penurunan ekonomi, di mana efek dari COVID-19 atau pandemi. Nah, melalui ini kita harapkan bisa bangkit kembali, bisa bangkit. Makanya di lorong wisata ini hampir semua SKPD itu Pak Wali perintahkan untuk turun ke lorong wisata. Kalau kami DKP urusan tanaman-tanaman kayak sayur, lombok, itu tugas kami. Dan di sini terakhir kami sudah berikan hidroponik. Cuma mungkin belum dipasang ya hidroponik. Kemudian DP2 itu Dinas Pertanian dan Perikanan akan memberikan bantuan bibit. Kalau kita ini mau menggalakkan lobster air tawar, nanti akan dilatih orang yang bisa dan mau untuk mengelola itu, karena ini lobster air tawar lumayan juga harganya, meskipun lobster air laut itu lebih mahal. Tapi susah toh tidak apa kalau lobster air laut. Tapi kalau kita biarkan lobster air tawar, maka akan ada tambahan income untuk masyarakat situ. Kalau tanaman kemarin tadi pagi saya keliling, ada
kecamatan yang saya bawa orang untuk studi tiru, bukan studi banding ya, studi tiru untuk mempelajari bagaimana kesuksesan di situ. Kalau KWT jalan khususnya di sini banyak saya lihat ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan rata-rata saya lihat ini, saya perkirakan anak-anaknya ini sudah tamat SMA semua nih. Berarti sudah tidak terlalu parutus anak-anak mungkin di rumah. Ada juga nanti dari BPBD melatih anak muda untuk kalau ada bencana terjadi. Mudah-mudahan juga tidak ada bencana di sini insya Allah. Amin. Kemudian dinas sosial juga alhamdulillah kalau saya lihat di sini sedikit sejahtera aja warganya. Namun kalau di beberapa lorong-lorong yang ada itu ya saudara-saudara kita masih kurang mampu, itu dinas sosial sangat berperan situ mendata dan betul-betul menyisir siapa-siapa warga yang kurang mampu. Ada lagi dinas DP3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini di lorong-lorong banyak yang kita sering dengar, kita lihat banyak kejadian-kejadian kriminal di lorong. Ya, inilah tugasnya DP3, membuat shelter bagaimana ibu-ibu dan anak-anaknya yang mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga bisa melapor ke situ. Dan ini akan diteruskan sampai ke ranah hukum kalau memang harus sampai ke ranah hukum. Inilah wadahnya ceritanya. Ada UMKM juga itu nanti ditangani oleh Dinas Koperasi. Jadi ini contoh kecil Ji. Jadi insya Allah semua SKPD selama apa yang ada di lorong ini bisa kita SKPD turun untuk bina, maka akan turun. Selanjutnya di lorong wisata, kenapa kita pernah dengar mungkin Delor? Apa ini Delor? Ketongnya orang Inggris, Delor. Delor, Dewan Lorong. Kenapa ada 3 yang dipilih? Dewan Lorong itu kan ada 3. Tokoh masyarakat, unsur wanita, dan unsur pemuda. Kalau tokoh masyarakat ini, istilahnya kalau tokoh masyarakat yang bicara pasti mendengar semua warganya. Yang kedua kalau ibu-ibu, ada memang itu kalau di lorong itu ibu-ibu satu kali berteriak biar bapak-bapak tangkat tong. Iya, takin-taki. Ada mentong ibu-ibu gitu, itu yang kita harapkan bisa jadi di luar gender, mewakili gender. Kemudian ada lagi satu milenial, anak muda. Anak muda kan tenaganya besar Ki. Jadi kalau anak muda yang digiatkan jadi barang-barang. Itu alasan kenapa ada 3 Delor yang dipilih. Ya, Pak Kadis. Kalau berbicara tadi yang Pak Kadis sampaikan tentang lorong wisata, jadi lorong wisata itu adalah lorong yang memiliki karakter dan potensi sebagai destinasi wisata. Betul. Itulah kenapa disebut lorong wisata, begitu Pak Kadis ya. Nah, tadi Pak Kadis ini karena beliau selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang berurusan dengan sayur mayur, ya, dengan lombok, bawang merah, bawang putih biar mahal tetap dibeli ya. Lawan begitu kalau orang Makassar dilarang makan lombok ya. Pokoknya biar 100.000 1 kilo tetap dibeli ya, tetap pedis ya. Lagi makan kalau tidak Iya, tetap pedis lompok, pedis juga dompet. Tidak apa-apa Ji kalau itu. Oke, Pak Kadis tadi silakan Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Mari ya. Pak Kabak Umum sudah hadir juga bersama kita di sore hari ini, Bapak Muhajir. Iya. Ya, semakin ganteng aja beliau ya. Semakin muda ya. Semakin muda ya. Cukur baru kayaknya beliau ini. Ya, baik. Dan kita sudah mulai acara ini live, Pak Kabak Umum, dan mohon izin ini melanjutkan lagi pertanyaan saya ke Pak Kadis Ketahanan Pangan. Pak Reza, jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah setelah menetapkan ini adalah lorong yang dikategorikan sebagai lorong wisata, kemudian sudah dilakukan pembinaan. Nah, step setelah itu bagaimana Pak Reza? Pak Reza tadi mengatakan bahwa hasil-hasil produk dari lorong wisata itu banyak yang langsung bisa diterima di pasar. Nah, yang mengusahakan pasar apakah juga bisa difasilitasi oleh pemerintah, tidak Pak Reza? Iya, jadi kalau berhubungan dengan pasar, jelas Dinas Koperasi berperan di situ, Dinas Perindak juga. Bahkan kalau ibu-ibu kan di lorong itu banyak di tempat lain sudah menjual makanan atau dari produk-produknya itu sudah dalam bentuk makanan, kami fasilitasi juga untuk pembuatan izinnya. Selain dari pemerintah memfasilitasi, sudah banyak juga seperti yang tadi saya kunjungi di Karmila Sari, Taman Landrea,
Gelail itu langsung menerima. Kalau bilang dari lorong wisata KWT, Itu Gelail komitmen juga ya. sudah komitmen. Iya. Tetapi ada standar-standar pengemasannya. Iya. Ada standar benar. pengemasannya. Kemudian mereka ini kan ada juga kalau yang beberapa itu pengolahan abon lombok. Jadi lomboknya yang terlambat di peti agak kering-kerimi itu tidak dibuang. Iya. Jadi abon lombok Ki. Weh, mantap ya. Ada juga yang Pak Coy, kalau Pak Coy ini Pak Wali sudah perintahkan kepada camat-camat setiap ada kegiatan kepada bagian umum juga Balai Kota. Kalau ada kegiatan tingkat kota, pesan kok Pak Coy, ini Pak Coy jus Iya. Jus sayur, Pak Coy, sayur ya? Pak Coy. Ya. Iya, Pak Coy, Pak Pesan Coy. kok untuk Pak disajikan Coy ke ya, Pak Coy tamu-tamu. ya, Iya. Pak Coy. Ah, Hijau-hijau. hijau-hijau. Ini bagus untuk bapak-bapak ini. Iya, memang Supaya stabilitas, stamina. stabilitas dengan Pak Kintaki juga. Ya. Iya. Buat Kalau bapak-bapak Pak Erik ya. Bapak-bapak, Pak ya. Erik mungkin masih tidak perlu, Pi. Ya, kemudian ada juga yang seperti tadi di Barabaraya itu dia sudah kerjasama sama penjual makanan, penjual gado-gado. Kangkung sama sawinya itu sudah langganan, jadi dia tetap berproduksi karena dia sudah jelas nih pasarnya siapa yang harus beli. Oke. Nah, ya, itu. ya. Jadi jangan kita takut, pasti Ya. akan minimal orang dalam lingkungan lorong itu pasti beli. Karena Ya. daripada dia pergi beli di luar, kalau kayak Lombok di Pasar Terong saja 40.000, mungkin di lorong itu hasilnya ibu-ibu bisa 30.000. Ya. Kan lebih murah. Betul. Iya. Baik, Pak Kadis, sebelum kita lanjut lagi ke beliau, mungkin Iya. kita langsung ke Pak Irban dulu nih. Ini Pak Irban 4 ini, Bapak Munandar SHMH. Ini Pak, seperti apa untuk pengawasannya sendiri? Karena kalau inspektorat ini kayak dari malak-malak ya orang. Iya, apanya yang mau diawasi Pak di lorong wisata? Ini lorong wisata karena banyak yang bilang katanya masih namodali sendiri. Begitu. Ya, Dan ya ya. pandan daerah ni awasin ada taji begitu. Silakan. Ya, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja perlu saya sampaikan bahwa memang tahun ini pemerintah Kota Makassar telah menjadikan lorong wisata sebagai salah satu program strategis. Kenapa disebut strategis? Karena ada beberapa variabel di dalamnya. Iya. Nah, kegiatan pada tahun ini hampir seluruh SKPD harus memiliki kontribusi ke lorong wisata. Nah, termasuk ke inspektorat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, apa sih kontribusi inspektorat? Nah, ini versinya agak berbeda. Kenapa? Karena pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar, tentu untuk mensukseskan program lorong wisata ini, tentu menggelontorkan dana yang nilainya cukup besar dan bervariasi untuk dikelola oleh Bapak Ibu, dalam hal ini lorong wisata. Nah, dalam hal ini tentu karena ini menggunakan APBD, Iya. nah ini kembali fungsi inspektorat di mana? Nah, perlu saya sampaikan bahwa fungsi inspektorat secara umum adalah ada 3 Pak. Ya, yang pertama adalah melakukan review. Kedua, melakukan audit. Kemudian melakukan evaluasi. Nah, fungsi review ini untuk memberikan insurance, penjaminan kepada seluruh pihak, baik oleh pemerintah dalam hal ini SKPD maupun kepada warga ataupun rekanan. Jadi terlebih dahulu seluruh jenis kegiatan mulai dari perencanaan, kemudian program pelaksanaan kegiatan sampai kepada evaluasi, seluruh anggaran yang akan digelontorkan itu terlebih dahulu harus direview oleh inspektorat, Pak. Begitu ketentuannya, sehingga tidak ada keraguan untuk menjalankan kegiatan ini. Kita memberikan dukungan maksimal mungkin. Iya. Itu pun juga kami di inspektorat memberikan kesempatan kepada teman-teman pimpinan SKPD untuk melakukan konsultasi. Iya. Konsultasi, apakah program ini seperti apa mekanismenya, bagaimana menyusun kontraknya dan lain-lain sebagainya. Jadi memberikan konsultasi untuk memastikan bahwa kegiatan program lorong wisata ini
berjalan dengan baik, aman tentunya dalam hal penganggaran. Iya, Itu saya kira tugas pokok betul yang wajib kami kerjakan teman-teman di inspektorat, karena di inspektorat itu ada dua sebenarnya fungsional ya. Jadi jabatan struktural dan jabatan fungsional auditor. Iya. Jadi kami punya di sana auditor yang kebetulan tidak mengelola anggaran tapi memeriksa. Iya. Memeriksa, mereview, mengaudit. Iya, pun anggaran negara anggaran karena ini adalah iya. APBD. Tapi pun anggaran nama masyarakat duit najiten aja. Oh tidak. Tidak, Ji. Tepuk tangan dulu. Tidak, silakan, untuk silakan. masyarakat Nah, kita. Karena kita- banyak sekali korban tahu korban kan. Iya, kayak itu wujud Iya. kecintanya terhadap pemerintah kota, Iya. terhadap program Longwis ini. Nah, Ya, jadi ya, ini ya, kolaborasi ya, ya, ya. kolaborasi Kolaborasi. antara warga dan pemerintah. Nah, Iya, seperti itu ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Di sore hari ini terima kasih Terima Pak kasih, Pak Irfan. Irfan, dan Mantap. untuk waktunya, untuk penjelasannya. Jadi aman ya. Aman. Semuanya. Iya. 86. Pokoknya bisa iya, 86 ya. 86 Oh, bisa ya. 86. Pokoknya tadi jadi paresi pada deta. Anggaran pemerintah, Ji. Ya, Oh, ya. Oke, di sore hari ini juga berkesempatan hadir di tengah-tengah kita adalah Kepala Bagian Umum DPRD Kota Makassar ya. Beliau nih yang punya acara nih, jangan main-main. Tepuk tangan oleh punya acara. Ya, Pak ya. Kabak. Oke. Tambah Nah, ganteng beliau ini. jadi kita juga akan Cukuru berun deh. akan menanyakan sedikit kepada Pak Muhajir tentang program kemitraan yang digagas dari Humas DPRD Kota Makassar. Kayak bahaya Nah, bagian acara ya Pak Kab. Luar biasa. ini salah satu gebrakan luar biasa tentunya Iya. untuk bagaimana menerima aspirasi masyarakat langsung ke tingkat-tingkat paling bawah, begitu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya yang menjadi tujuan ya Iya. dari program kemitraan ini dan mengapa diluncurkan program kemitraan anggota DPRD ini? Iya, Silakan Pak. Pak Kabak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus ya. Iya. Ganti rong mic-nya rong. Ganti rong. Iya, ganti rong. Baik, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat kita wabarakatuh. semua. Yang saya hormati Pak Kadis Ketahanan Pangan dari Bapak Inspektorat, Bapak Ibu semuanya, tokoh-tokoh masyarakat hadir, Pak Kasubah Humas, Pak Kasubah Tata Usaha DPRD Kota Makassar, dan tak lupa juga saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama yang sempat hadir pada sore hari ini mengikuti diskusi kita dalam rangka bagaimana kita semua SKPD atau seluruh warga masyarakat Kota Makassar mendukung apa yang menjadi program unggulan dari pemerintah Kota Makassar. Lomnis ini Pak Kadis ya merupakan program unggulan kita Pak Bapak Wali Kota dan kita harus mendukungnya. Kalau ditanya mungkin DPR apa support, bentuk support diberikan seperti yang diberikan kepada Sekretariat DPRD yang merupakan juga adalah sebuah SKPD, OPD di pemerintah Kota Makassar, maka kami juga melakukan beberapa terobosan. Nanti karena mungkin ini sebagai bentuk dukungan di sekretariat dan pada umumnya seluruh anggota DPR yang terhormat yang ada di DPRD Kota Makassar itu mendukung secara penuh apa yang menjadi program dari pemerintah Kota Makassar. Kalau ditanya apa yang menjadi program kami, insya Allah kalau diterima ini, kalau perlu nanti Pak Humas, nanti kita adakan di semua kecamatan ya. Tepuk tangan dulu. Kita adakan di tangan. semua Ini Pak Cinta kecamatan. semua di kecamatan. Jadi semua kecamatan akan diadakan seperti ini. Ya. Ya di Pakinta. Pakinta. Ini Oke, supaya oke. menjadi wujud betul Ya, bagaimana betul. bentuk kepedulian kami. Balai kota itu monitor seluruh CCTV yang ada di kota, CCTV publik, dan juga terkoneksi dengan Polrestabes. Makanya kalau kemarin kita lihat bom yang di gereja di sudut katedral itu kan langsung ditahu, dan juga Polrestabes langsung melacak karena memang terkoneksi langsung ke Warung dan ke Polrestabes, sehingga hampir semua kejadian-kejadian di Makassar seperti juga kemarin pembunuhan yang di Tanjung itu, bermodal CCTV, itu bisa langsung ditahu.
banyaklah kejadian-kejadian kecelakaan, bahkan ada juga masyarakat yang ada kebutuhan kecurian atau apa, dia minta tolong datang ke balai kota minta dibukakan, akan kelihatan juga. Nah, ini kelebihannya, itu tingkat jalan poros. Makanya kalau di lorong juga ya minimalkan kriminalitas di lorong, itu tujuannya. Iya, mantap, luar biasa. Jadi lorong-lorong ini bisa lebih aman dengan pengadaan CCTV. Dan intinya jangan percaya berita-berita hoax ya, bahwa ada bantuan, tidak ada itu. Oke. Kita dengar semua di belakang. Dengar Pak. Tepuk tangan dulu kan, kalau begitu tepuk tangan dulu. Iya. Ya, jadi kalau lorong-lorong itu akan diberi CCTV, lorong di rumah saya mau didaftar. Pakai CCTV ya. Betul. Ya, jadi kucing saya akan aman itu ya. Akan aman. Tapi kalau saya ke Pak Irfan dulu nih Kak Ana. Iya. Regulasinya seperti apa itu? Kalau bicara tentang program strategis Pemkot Makassar dari lorong ini, itu seperti apa regulasinya ya? Regulasinya kan? Ya. Bisa yang ya supaya tidak dipersepsi orang clear PPK. Silakan. Ya, silakan Pak. Apalagi tadi disebutkan bahwa lorong itu sebenarnya adalah aset ya. Baik. Ya, silakan Pak. Adis dan Pak Ketua Humas, Bapak Ibu Sarmati. Jadi begini, tentang regulasi. Jadi tadi berkaitan dengan isu seperti itu, perlu saya garis bawahi bahwa kami pihak inspektorat dalam hal ini auditor memeriksa, menjalankan pekerjaannya itu berdasarkan profesionalisme. Tentu tidak berdasarkan isu-isu, kemudian berita-berita hoax. Dalam hal kami melakukan upaya pengawasan maupun pengendalian, itu kami berdasarkan dokumen Pak. Jadi dokumen penganggaran, kita lihat di situ semuanya. Tadi saya ulangi mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran dan pelaksanaan. Jadi regulasinya adalah seluruh kegiatan kami itu memeriksa, melakukan review, audit maupun evaluasi itu berdasarkan dokumen-dokumen yang kita miliki. Nah, tidak menutup kemungkinan memang juga ketika ada warga yang merasa, nah itu boleh, ada salurannya juga, boleh. Sekarang kan terbuka kepada siapa saja yang mempunyai pendapat. Silakan melakukan misalnya laporan atau jama. Ya, ketika ada hal-hal itu wajib untuk melakukan sebagai kontrol juga kepada pihak pemerintah kota. Nah, silakan apakah ada hal dilaporkan, asal yang bertanggung jawab, punya fakta, punya bukti, dan saya kira bisa mempertanyakan juga kenapa ada seperti ini, kenapa ada seperti ini. Dari situ nanti kita melakukan upaya-upaya sesuai dengan regulasi yang ada untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi seperti apa. Kita lihat regulasinya, kita lihat aturannya, kita lihat dokumennya. Apakah laporan ini bisa ditindaklanjuti atau seperti apa? Tapi saya kira ini bukan untuk menakut-nakuti, karena jangan sampai ada begini-begini kita jadi agak-agak takut melakukan kegiatan. Jadi silakan, saya kira kegiatan ini sudah terencana dengan sangat baik, sehingga kembali kepada kita semua untuk melaksanakan kegiatan program unggulan ini dengan sangat baik pula, tentu dengan berdasarkan regulasi yang ada. Karena ini kan sudah ada dokumennya semua Pak, sudah ada dokumennya, ada tahapan-tahapannya bagaimana melaksanakannya. Nah, saya sampaikan tadi, kalau pasti ada hal yang kurang jelas atau ada keraguan dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan program borong wisata ini, bisa minta kepada pihak inspektorat, kepada SKPD untuk melakukan konsultasi kembali. Dan kami siap bertanya. Terima kasih. Pak, kasih Pak. Apalagi sekarang untuk konsultasi dan menyampaikan aspirasi itu lebih gampang. Ke DPRD ada aplikasi Ajamma. Ya, itu bisa langsung dibuka ya. Oke, kita kasih kesempatan dulu Erik untuk warga bisa bertanya. Pak, kalau baiknya tidak bisa sampai ke belakang, Bapak kami bisa ke depan Pak. Boleh ke depan. Warga dari Manggala pada bukan yang hadir, silakan Ki Bapak. Iya, Bapak juga bisa siap-siap, singkat, padat dan jelas Pak. 1, 2, ya. Kita mungkin 3 ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya, Pak Irwan silakan. Silakan. Iya, Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Oh, terima kasih banyak Pak Lurah. Silakan Pak Lurah. Tepuk tangan Pak Lurah.
Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kota Makassar, yang saya hormati Bapak. Izin Pak, Sekretaris Inspektorat. Bisa diangkat. Insya Allah. Jadi segera saya sampaikan bahwa kami di lorong wisata sama seperti ini Pak, SKPD yang sudah mensupport itu adalah Dinas Ketahanan Pangan dengan DP2. Kedua, pelaku UMKM di Lorong Perak atau Somerset itu Pak ada 28 pelaku UMKM. Ya insya Allah sudah ada 15 yang terverifikasi melalui nomor induk usaha. Tinggal kita insya Allah pada kita sebentar lihat sertifikat izin awal. Karena kemarin kami dari ada pertemuan dengan pihak kaji untuk persiapan untuk IPRT-nya Pak. Sekarang penyampaian. Yang terakhir kami asosiasi di Lorong Perak ini Pak ada 31 pengrajin perak Pak yang telah digawangi di satu wadah yang namanya asosiasi bola Sumatera. Dan alhamdulillah tahun ini kami sudah bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia terkait pemberian hibah bantuan untuk pengrajin perak. Inilah yang bagian daripada bagaimana Lorong Perak ini diberdayakan sehingga pemberdayaan ekonomi lorong yang berbasis baru sesuai dengan program strategis Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota untuk program visi misi Bapak. Insya Allah kami dari Lurah Borong terutama Lorong Perak di sana kami akan selalu total all out terkait lorong wisata. Yang pastinya kami sudah persiapkan ada 7 lorong Pak, salah satunya adalah Lorong Perak. Yang kedepannya juga nanti masih ada 6 lorong Pak, kalau ada waktunya Pak Kadis bisa singgah-singgah Pak melihat yang lain Pak, karena secara ekonomi potensinya di sini ada pengrajin perak, sedangkan di timur Kelurahan Borong itu ada Pak pelaku UMKM yang berbasis pada workshop atau dia handicraft Pak. Ya sudah dilengkapi. Terima kasih banyak Pak Kadis sempat hadir Pak. Terima kasih buat Sekretariat DPR Kota Makassar yang membuat acara ini luar biasa, karena tadi sesempat ke belakang warga mengatakan luar biasa ini Pak bantuan pemerintah kota. Sekiranya itu Terima kasih Pak Lurah untuk waktunya. Oke, demikian ya. Jadi sertifikasinya ya tadi ya Pak? Iya. Ya, yang diharapkan untuk para pengrajin lorong di sini. Supaya ada legalitasnya begitu kan? Iya. Silakan Bapak tadi. Ya. Kita Silakan Pak. minta 3 ya, kita sekaligus Pak Lurah tadi. Dari mana? Iya. Ini RW-nya di sini. RW Lorong Perak, silakan Ki. Wah, luar biasa. Pamerkan kejagoannya apa? Silakan Pak. Bisa ditekan-tekan sedikit Pak, biar makin sini. Ambil kamera. Pengrajin logam. Logamnya itu adalah perak, emas, sama tembaga. Tembaga itu kalau ada perhiasan pengantin atau itu ada, itu yang begitu. Mungkin yang saya mau minta informasi dari Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, bahwasanya begini Pak. Kita ini kita mau membentuk suatu karakter yang sebetulnya bagaimana mewujudkan muatan daripada lomis itu. Muatannya itu bagaimana? Apakah kita ini karena ada kunjungan saja kita lantas kita memajangkan kita punya perak itu, perhiasannya itu yang kita persoalkan di sini, karena namanya longmis Pak, yang seperti Bapak tadi katakan bahwa muatan yang ada sebetulnya longmis harus tampilkan isi apa yang dijadikan longmis, begitu. Jadi kalau misalnya Pak Tabe, misalnya kalau di Jawa itu kalau namanya pengrajin kayak tas, memang di sekilir memang sentralnya begitu, tas semua Pak. Nah ini yang saya bilang program pemerintah saya salut sekali Pak, cuma mengatakan untuk mengembangkan pengrajin pengrajin logam di kita di sini. Saya mungkin ke depan itu Pak mau butuh semacam termasuk itu, tapi investor Pak, investor. Karena kalau kita membuat acuan anggaran yang ada ini kalau sampai 100 miliar Pak, tapi Pak ini tidak cukup Pak. Di sini tidak puas kalau pengrajin itu kalau sekitar begituan. Kalau kita mau membentuk suatu longmis yang sebenarnya, yang begitu. Jadi kalau kita membuat suatu longmis yang sebenarnya ada muatan yang ada, ya kita mesti ada pajangan instalasi kunjungan wisata. Oke, yang seperti Bapak dari awal mengatakan
seperti di Bali kita mau foto posting atau apa, itu mungkin bisa saja kita lakukan. Kalau kita datang saja untuk begini tidak ada yang dilihat, ya apa yang kita mau lihat jadikan postingan itu. Nah itu makanya itu saya tambahkan lagi ini untuk Pak Sekwan. Ini keluhan saya nih Pak. Saya wilayah Kelurahan Borong ini paling dilematis sekali kalau masuk era masa-masa mau pendidikan. Tidak Pak, masalahnya zona. Zona ini kayak masalah buat kita tiap tahun berdilematis sekali Pak. Kita Pak yang dikucilkan wilayah kelurahan ini, paling dikucilkan sekali. Kita mau ke sana tidak masuk zona. Kita mau verifikasi lagi masalah akhir di anunya dia punya prestasi. Kita bisa kita bisa berkompetisi. Karena ini masalah. Itu satu Pak, mungkin di garis bawah tolong kami dibantu untuk itu. Yang kedua, tolong Pak sampaikan juga ke Dewan Puskesmas kita tidak ada kodong. Kita pelayanan publik itu kesehatan ya banyak yang sakit-sakit juga di wilayah kami Pak. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Makasih banyak Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kesempatan dulu Erik untuk dijawab buat tadi. Jika waktunya masih memungkinkan akan dibuka lagi pertanyaan. Karena mau mangaribi. Coba kita masuk mangaribi ini sekarang. Ya, silakan mungkin dari Pak Kadis Reza. dulu. Ya Pak Reza. Dan lanjutkan dengan Pak Kabak dan Pak Irban. Pak Irban, ya silakan. Ya, pertama dari Pak Lurah tadi ya mungkin sekedar pernyataan mungkin ya Pak Lurah tadi. Terima kasih Pak Lurah, itulah kontribusi kami memang harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami ke lorong wisata. Kemudian yang Pak RW tadi, kalau saya berpikir begini Pak, ini NIB itu kan koperasi. Kalau ada usaha yang belum ada NIB-nya, lapor di Pak Lurah, Pak Lurah fasilitasi ke koperasi, dinas koperasi, PTSP ini perizinan, kemudian perindak. Itu kan tiga unsur ini yang mengeluarkan EMB sama PIRT. Itu silahkan yang belum punya silahkan lapor di Pak Lurah, nanti ditanyakan apa kelengkapan berkasnya untuk kita terbitkan izinnya supaya ada legalitas tak juga, supaya bagus tong itu kalau dibilang ada sertifikatnya izinnya dari sini sehingga lebih berkualitas teman-teman pengrajin di sini. Kemudian yang kedua masalah etalase ini sebenarnya dari tadi saya mau bicara, etalase itu sebenarnya sangat bagus kalau ada setiap rumah ada etalasenya, tetapi kalau belum mampu untuk setiap rumah minimal sini kalau kan ada kerukun apa tadi asosiasi tak, mungkin dari asosiasi di situ bisa mengajukan proposal kepada pemerintah. Ada kalau ada lahan di sini kosong, fasum mungkin bisa. Saya tidak tahu apakah di sudut ini ada fasum atau apa. Bisa kita bikin toko sedikit, galeri sedikit di situ. Berapa kali berapa lah. Nanti kan baku tahu aja ini barangnya yang dititip, barangnya yang dititip kan baku tahu aja seperti itu. Setidaknya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pengrajin perak di sini punya wadah untuk dikunjungi. Jadi tidak perlu tunggu orang dari luar Makassar. Biar orang Makassar kalau tahu selama ini seperti saya kayak contoh saya punya barang pusaka kayak badi begitu. Di mana kamu bungkus ini perak, ini lapisi perak. Baru saya tahu di sini, tapi saya masih berpikiran saya masih rendah. Saya pikir mungkin bikin cincin ji. Saya tidak tahu apakah bisa bikin pembungkus sarung badi itu di sini. Kalau bisa ya berarti bagus tiba di sini. Itulah mungkin kalau ada tak satu kasarnya galeri tak bisa Tommy ditulis itu melayani apakah bungkus ini. Jadi tidak pikiran kita ini hanya sekedar perhiasan, ya tidak sekedar perhiasan atau sekedar. Ya, selamat datang Pak. Selamat datang Bapak Adi Rashid Ali. Kita berikan aplaus itu Wakil Ketua DPRD Makassar. Mantap. Tapi ya izin saya lanjut. Iya, silakan. Iya. Iya, jadi Pak Irban bisa tetap di atas Pak. Tetap di atas saja Pak Irban. Iya. Tetap di atas Pak. Tetap di atas Pak. Ya, alhamdulillah ada Pak Ketua DPR di sini. Jadi setidaknya curhatnya Bapak RW tadi ini. Jadi tadi izin Pak Ketua, beliau ini berharap
ada semacam etalase untuk pengrajin perak di sini. Makanya kami menyampaikan bahwa bagus asosiasi membuat proposal kepada pemerintah bagaimana bisa dibantu dibuatkan galeri. Jadi kita bisa pajang di situ pajak hasil-hasil kerajinan tak. Mungkin bisa ditulis di situ melayani pembuatan pembungkusan ini. Bahkan songkok guru pun selama ini kan dari Bone emas. Siapa tahu bisa bikin di sini. Tidak perlu orang ke Bone pesan. Kan seperti sudah bisa sini ya. Oh, ada dulu jipalat di sini. Ini yang kita tidak tahu bahwa ternyata di sini tuh bisa bikin songkok guru. Selama ini kita selalu pesan ke Bone, asal ke Bone. Ternyata di sini ada Tommy. Ini yang tidak terekspos ke masyarakat Makassar. Kemudian selanjutnya zaman sekarang Pak sebenarnya orang bisa jualan biar tidak pakai toko, online. Sekarang itu apa-apa dijual online. Pakai anak muda tak yang kreatif di sini, bikin Instagramnya, bikin Facebooknya, bikin Twitternya, menampilkan di situ berkolaborasi sama influencer, konten kreator, endorse. Di endorse atau Mas Erik juga bisa boleh di endorse. Iya, saya open endorse bersama Bu Ana. Iya. Ya, bisa menjual tanpa harus buka toko. Sekarang kan seperti itu ya. Bahkan barang-barang itu lebih banyak orang kayak di Shopee, di Bukalapak, orang lebih mau beli di situ daripada beli di toko. Meskipun sebenarnya belum tahu kualitasnya kalau dibeli online. Kemudian yang saya juga menyambung sedikit yang tadi masalah puskesmas, ini mungkin bukan ranah saya, tetapi saya sebatas pengetahuan saya pernah kepala wilayah juga, camat 2 kali, lurah 2 kali. Kalau masalah puskesmas, sebenarnya biar belum puskesmas dulu, biar puskesmas pembantu. Kalau ada fasumta di sini, bisa diajukan ke dinas kesehatan, apalagi Pak Ketua juga di sini. Mungkin notanya sedikit Pak Ketua, ada dinas kesehatan turun bisa bikinkan pustu ini kurang lebih sama aja dengan puskesmas, cuma anunya yang kecil ruang yang tidak terlalu besar. Ini untuk awal saja dulu untuk memulai, setelah itu ya bisa besar-besar sedikit kalau ada fasum-fasum yang lebih luas. Mungkin itu dari saya Pak Erik. Oke, baik. Pak Kadis, thank you. Pak Irban, ada ditanggapi untuk beberapa pertanyaan tadi dari Pak Lurah maupun dari tokoh masyarakat kita. Iya, sedikit karena sudah ada kita wakil rakyat kita di sini mungkin. Iya. Tadi sebenarnya waktu lewat di sini saya mutar-mutar, saya agak bertanya, ini kok lorong tapi kondisinya sangat eksklusif sekali ya? Ya. Penataannya bagus, walaupun lorong tapi dia agak berkelas. Ternyata tadi terjawab. Ternyata di sini banyak pengrajin perak, emas, emas ya, emas. Sehingga mungkin pasti income-nya lebih bagus besar, dibanding dengan ini. Jadi memang tadi sebenarnya kalau kita Longus ini adalah pintu gerbang untuk berkolaborasi. Iya. Ya, kita berharap bahwa tidak hanya bantuan dari pemerintah saja, tapi bisa saja nanti dari masyarakat lebih berkontribusi lagi sehingga terjadi kolaborasi. Jadi ini kan walaupun awal tapi sudah ada tanda-tanda yang lebih baik. Mudah-mudahan berkembang terus sehingga mungkin kalau bisa nanti lebih mandiri. Iya. Lebih mandiri. Okay. Itu yang saya mau sampaikan. Baik, terima kasih Pak Irban. Pak Irban itu bukan nama beliau loh. Iya. Pak Irban itu jabatan Inspektur Pembantu Wilayah. Jadi yang mengawasi itu bukan inspektorat, tapi beliau ini yang punya tim pemeriksa. Ya begitu ya Pak. Nama beliau adalah Pak Munandar. Pak Munandar. Pak Irban itu. Kita langsung saja mungkin dengan guest star kita hari ini. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Adi Rasid Ali yang sudah hadir bersama kita di sini. Terima kasih banyak Pak Adi. Iya. Yang paling jaga di kantor DPRD Kota Makassar. Tepuk tangan dong. Ya, Pak Adi bisa langsung saja Pak Adi untuk bisa memberikan advice-nya mungkin kepada warga masyarakat di sini, arahannya seperti apa untuk lorong wisata Perak.
di sini yang ditempati oleh pengrajin logam, perak dan tembaga dan juga emas. Silakan Pak Adi. Silakan. Ya, yang pertama sebelum saya ingin menyampaikan paparan, tentunya saya ingin mengucapkan apresiasi saya kepada Humas DPR, Saudara Akbar Cola panggilannya, bahwa dengan aspirasi Erokta yang launching ini tentunya menjadi sebuah aspirasi warga yang memang selama ini kita butuhkan sesuai dengan tema dari lorong wisata serap aspirasi warga. Sekali lagi terima kasih dari tim Humas DPRD Kota Makassar, semakin hari semakin kreatif dengan ide-ide yang baru. Yang intinya yang perlu saya sampaikan di sini hadir Dinas Ketahanan Pangan bersama dari mana Pak? Siapa? Inspektorat. Ya. Bahwa tentunya masyarakat yang kami cintai yang hadir pada sore hari ini, aspirasi ini penting sekali Pak. Kita untuk bisa diberikan langsung sama kami sebagai anggota dewan. Karena selama ini mungkin kita ada ketemu di mana, ketemu di ini, mungkin dengan acara mungkin live ya seperti ini. Kini kita bisa langsung mendengar apa yang menjadi keluhan-keluhan. Salah satu yang saya dengar tadi, saya maaf saya datang agak telat, soal aspirasi ternyata di sini banyak kerajinan perak dan emas. Memang setahu saya di Borong itu banyak pengrajin perak maupun pengrajin emas. Nah, saya beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah kota, bagaimana pengrajin perak dan pengrajin emas ini kita buatkan wadah semacam pameran. Apakah sudah pernah dilakukan oleh pemerintah kota? Dan kita sampaikan pembeli-pembeli jangan dulu dari luar. Ada berapa ribu SKPD ASN kita. Coba kalau semua itu membeli pengrajin perak emas di pengrajin kita, luar biasa pendapatannya Pak. Contoh kemarin di RPH ya, ada dia bikin produk kerupuk kulit sapi, apa yang dijadikan makanan kerupuk atau apa semua itu pembelinya langsung dari mana? Ribuan, langsung dari ASN-nya sendiri. ASN maupun dari tenaga honorer atau apapun itu langsung sudah jelas pembelinya. Jadi langsung ada output dan outcome-nya. Nah, yang kita harapkan dari kegiatan aspirasi warga ini, seperti contoh yang paling kita tekankan termasuk perak dan emas ini, yang paling penting adalah wadah. Kita lihat di tempat di luar negeri di mana-mana itu biasa di Bali itu ada wadahnya, Mira Silver itu ada wadah. Jadi semua pengrajin itu diberikan wadah di situ dan masyarakat baik tamu luar negeri maupun tamu dari dalam negeri itu bisa membeli di tempat itu. Nah sekarang pemerintah harus punya wadah yang jelas. Ini kan biasa pengrajin perak dan emas ini kan dapat orderan dari Sumba Opu mungkin ya. Dari Sumba Opu, dari Sulawesi, apa? Kenapa enggak kita direct? Kita siapkan tempat dan langsung orang-orang itu menjual, membeli langsung ke tempat ini. Kalau ke Sumba Opu kan Anda mungkin dibeli pengrajinnya itu cuma harga berapa, tapi pembelinya di Sumba Opu Sulawesi dengan harga berapa. Tapi kalau kita buatkan semacam pameran, luar biasa itu harganya, langsung direct. Itu pembeli di Sumba Opu, pembeli di Sulawesi emas, itu kan Bapak yang masukkan pengrajinnya dan dibeli di situ. Yang kaya semakin kaya. Kenapa tidak kita buatkan pameran, workshop, bahwa ternyata di Sulawesi Selatan, di Kecamatan Manggala, di Kelurahan Borong banyak pengrajin-pengrajin emas dan perak. Tepuk tangan dulu, Pak. Kenapa? Ini adalah sebuah kekuatan lorong, kekuatan warga khususnya yang ada di Kelurahan Borong, dan ini dari turun-temurun. Setahu saya ini turun-temurun, makanya ini semakin kayak cakar budaya, cakar alam yang harus dilestarikan, dan pemerintah harus hadir menjaga, buatkan pameran, buatkan workshop,
kalau ada acara tamu-tamu kenegaraan, undang dong penrajin-penrajin ini yang menjadi menrajin di depannya itu. Iya, kalau dibuatkan penrajin bahwa pamannya tamu negara kan ada dari Australia itu yang masuk lorong keluar lorong. Undang dia, coba kita bisa buat perayaan. Siapa tahu dia bisa pesan atau bagaimana. Nah, sekarang tinggal tempat, tinggal kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Nah, ini tugas siapa? Tugas kita semua. Pemerintah harus clear, semua jelas. Ada program lorong wisata, inilah pemberdayaan masyarakat setempat sekaligus menyerap aspirasi warga. Kurang lebih begitu. Banyak kalau mau bicara lorong, banyak sekali. Mungkin lebih tema ke tadi silver, soal wisata, soal perak maupun emas, itu yang menjadi fokus kita karena ini kebetulan di sini lebih banyak pengrajin itu. Saya kira itu. Iya, baik. Padat, singkat, jelas ya. Luar biasa, luar biasa. Aduh, Pak Adi yang bicara itu udah langsung to the point ya. To the point dan luar biasa. Dan semuanya clear. Ini ada pengacara kita yang datang ya. Luar biasa. Pak Kasrudi. Iya. Baik, dan ternyata informasi dari Pak Lurah Borong ini, Pak Ketua, ini pengrajin di sini sudah pernah diliput di TV nasional, sudah juga dikunjungi oleh anggota DPR RI, Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga berpartisipasi di F8 kemarin ya. Pak Lurah ya, luar biasa pengrajin kita di sini mendapatkan tempat terhormat itu. Dan kalau kita lihat video-video yang kemarin ditampilkan di Metro TV pada Pak Wali Live itu di syutingnya di sini ya, Pak Lurah ya. Oke, luar biasa. Ada satu lagi, tunggu dari untuk Pak Adi ya. Ya, Pak Adi, tadi juga yang berkembang adalah tentang anggaran lorong wisata ya. Bagaimana mengamankan lorong-lorong ini ya. Tadi Pak Kadis sudah menyinggung itu, berharap ke DPRD nanti ke APBD perubahan. Pak Adi yang berkembang seperti apa? Anggaran lorong wisata sudah saya ketuk itu kurang lebih 117 miliar. Wow, 117 miliar. Jadi jangan lagi warga disuruh beli cet-cet. Jadi ada anggarannya. Dana pakai dakel, dana kelurahan. Dana kelurahan itu ada 400 juta, ada 600 juta, cuma harus ada pembantu bendahara ASN yang bertanggung jawab. Tidak boleh dia melakukan belanja tanpa aturan. Itu sembarang belanja tidak boleh. Makanya 117 miliar itu bukan diborong Ibu seluruh Sulawesi Kota Makassar. Catat itu Pak Irban. Catat Pak Irban. Catat memang. Dan itu semua SKPD bertanggung jawab dengan Lonwes, lorong wisata. Ya kan? Kan ini dulu Longset, Lorong Garden. Sekarang Longwis. Gitu. Pokoknya apapun namanya long, yang penting bagaimana lorong ini betul-betul pemberdayaan masyarakat setempat lorong. Kalau ada juga lorong bersih. Lorong bersih. Jangki negatif ini bukan lombeng. Lomber itu lorong bersih. Oke. Baik, seperti itu. Ya, ini karena waktu kita sudah maghrib itu jam. Iya, sekolah juga betul. Karena waktu 18 maghrib 18.01, silakan mungkin untuk sonasi ini. Dan sekaligus sekolah. Iya, sekarang sekolah ini kan memang sonasi. Sekarang bukan lagi negeri, tapi swasta juga akan diikutkan. Makanya kami meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar, saya sampaikan bersama Komisi Ada Pak Kasrudi juga, tidak boleh lagi orang tidak sekolah di Kota Makassar. Betul tidak? Tidak boleh masyarakat di Kota Makassar, apalagi di Kelurahan Borong yang tidak sekolah, harus sekolah. Saya sampaikan kepada, kalau kadis pendidikan tidak mampu mengcover semua itu, Anda mundur sebagai kadis pendidikan Kota Makassar. Harus tegas. Kita sebagai anggota dewan dipilih oleh rakyat, harus bekerja. Bukan datang bawa sembako sudah itu hilang. Harus bekerja. Bekerja kita dalam mulut. Kita mengawasi, menegur. Kalau dia tidak bisa lakukan, kita rekomendasi ke wali kota untuk dievaluasi, dimutasi, atau dipindahkan, atau dinonjobkan. Harus tegas. Nah, itu harus tegas. Kalau kita nggak tegas, kita nggak dihargai.
Anggota dewan harus tegas, harus kuat. Iya. Harus itu. Kan ketahuan di masyarakat lihat kerja-kerjanya anggota dewan. Betul. Baik, terima kasih Pak Adi Rashid Tepuk tangan Ali. dulu yang meriah untuk Bapak Adi Rashid Ali, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Ya, Terima kasih dan Pak Kadis. Pak Kadis, terima kasih Pak Iya. Munandar selaku Irban ya, Pak Irban. Inspektur Pembantu wilayah dari kantor Inspektorat. Oh begitu. Satu lagi sebelum kita tutup ya. Sebelum Iya. ditutup, Pak Asrudi 2 menit Iya, saja Pak. boleh, silakan. Iya. 2 menit Pak ya, bukan 2 jam Pak ya. Pak Asrudi 2 Iya. menit. Karena kalau anggota DPR itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Pak Adi Rashid Ali. Yang saya hormati Pak Inspektorat, diwakili oleh Pak Inspektur Pak Pembantu Irfan Wilayah, Munandar. Pak Irban. Yang saya hormati dari Dinas Perdagangan Ketahanan Pangan. Dihadiri sendiri oleh Pak Kadisnya. Yang saya hormati teman-teman sekretariat DPRD Kota Makassar yang menyelenggarakan acara ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih sempat hadir di suasana sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan panutan umat Islam seluruh dunia. Karena waktu yang cukup sempit, kami juga mohon maaf karena barusan ini kami melaksanakan paripurna tentang pembahasan anggaran perubahan 2022. Seperti apa yang dikatakan tadi Wakil Ketua kami, bahwa semua anggaran lorong wisata itu sudah di ACC oleh DPRD Kota Makassar. Terus yang kedua, saya berharap acara-acara kali ini tidak sampai hanya di sini saja, karena inilah yang bisa memperdayakan ekonomi. Ya, ini acara yang bisa memperdayakan ekonomi masyarakat yang ada di lorong. Guna lorong wisata bukan hanya cet-cet sebenarnya. Bagaimana ekonomi rakyat di lorong bisa meningkat. Itu gunanya lorong wisata. Oleh karena itu semua dinas yang ada anggarannya untuk lorong wisata, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, harusnya menyelenggarakan di lorong-lorong. Ya. Jangan lagi di gedung-gedung. Ini yang bagus ini di lorong-lorong. Paling tidak memperdayakan masyarakat lorong. Terakhir barangkali itu yang saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasrudi. Terima kasih Pak Kasrudin. Dapil beliau, dapil. Oh, dapil. Oh iya, sama dengan Pak Ara juga dapilnya di sini tong. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada semua narasumber. Pak Adi Rashid Ali, terima kasih Pak untuk waktunya. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Pak Reza, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Pak Munandar, Irban 4. Terima kasih banyak Pak. Pak Lurah, Pak RW, terima kasih, dan Pak Kabat, seluruh sukses masyarakat yang ada di lorong wisata Perak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang ada di sini. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Selebes TV yang mendengarkan di Radio Smart FM, yang menyimak di YouTube Smart FM dan juga YouTube DPRD Kota Makassar. Nantikan kembali program kemitraan DPRD Kota Makassar dengan masyarakat di edisi berikutnya, dan kita pamit Erik. Ya, kita pamit. Saya Erik Alamsyah. Saya Silvana Roslin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duliki. Salam Aki.